Siapakah Sabdo Palon sebenarnya? Kenapa tokoh misterius ini dipercaya nagih janji kepada tanah Nusantara? Dan apa hubungannya dengan kesadaran dimensi 5 yang mulai ramai dibicarakan? Hari kita bongkar lapisan misteri Sabdo Palon, sejarah dan spiritualitas Nusantara. Apakah kamu siap untuk sadar? Apakah kamu siap untuk berpikir? Dan apakah kamu siap untuk menjadi manusia? Pernah dengar nama Sabdo Palon? Buat sebagian orang, nama ini kedengarannya mistis, kayak tokoh dari dunia goib. Tapi, buat yang ngulik sejarah Jawa, Sabdo Palon adalah salah satu sosok paling misterius, penuh teka-teki, dan katanya masih hidup secara spiritual. Konon, dia punya janji yang harus ditepati. Kembali lagi ke tanah Nusantara 500 tahun setelah runtuhnya Majapahit. Pertanyaannya, siapa sih dia sebenarnya? Kenapa nagih janji ke Nusantara? Dan kok bisa-bisanya dikaitin sama kesadaran dimensi 5? Oke, kita tarik dulu benang sejarah. Di masa akhir Majapahit, ada seorang penasihat spiritual raja yang disebut Sabdo Palon Noyogenggong. Sosok ini dikenal sebagai guru kebatinan, orang yang ngerti urusan spiritual lebih dalam daripada politik. Nah, ketika Islam mulai masuk dan pengaruh Majapahit melemah, Sabdo Palon kabarnya kecewa berat. Ia nggak marah ke agama baru, tapi lebih ke arah hilangnya jati diri Nusantara. Dari situlah muncul kisah janji. Dia bakal kembali 500 tahun kemudian, nagih lagi, dan membangkitkan kesadaran asli tanah Jawa. Buat sebagian orang, janji 500 tahun ini cuma mitos. Tapi kalau dihitung-hitung, waktu janji itu jatuhnya di era sekarang-sekarang ini. Banyak yang bilang, inilah sebabnya nama Sabdo Palon tiba-tiba sering muncul lagi. Ada yang percaya, dia bukan cuma simbol, tapi energi kolektif yang menyala lagi di Nusantara. Kayak alarm spiritual yang bunyinya, "Hei, udah waktunya sadar lagi. Udah waktunya bangun. Jangan tidur terus." Nah, ini masuk ke pertanyaan kedua. Kenapa nagih janji ke Nusantara? Kenapa nggak ke belahan dunia lain? Atau ke negara lain kek? Jawabannya karena Nusantara ini unik. Di sini ada kekayaan budaya, kekayaan spiritual, dan kearifan lokal yang luar biasa. Dari Gunung Keramat, ritual adat, sampai cerita leluhur, semua jadi potongan puzzle besar. Tapi selama ratusan tahun, banyak dari kekayaan itu ketutup oleh kolonialisme, modernisasi, dan dogma impor. Jadi, janji Sabdo Palon bisa dimaknai sebagai ajakan untuk balik lagi ke jati diri. Bukan berarti anti agama baru ya, tapi biar kita nggak lupa sama akar kita sendiri. Nah, bagian paling bikin penasaran, hubungannya sama kesadaran dimensi 5 apa? Buat yang belum familiar, dimensi 5 itu istilah dalam spiritualitas modern yang sering dipakai buat ngegambarin level kesadaran baru. Kalau dimensi 3 itu hidup yang penuh ego, persaingan, dan materialisme. Dimensi 4 mulai ada rasa ingin tahu, pencarian, dan keterhubungan. Nah, dimensi 5 digambarkan sebagai kondisi kesadaran di mana manusia merasa lebih satu dengan semesta, lebih damai, lebih intuitif, dan gak lagi cuma mikirin untung rugi duniawi. Sekarang bayangin kalau kita hubungin Sabdo Palon nagih janji itu kayak simbol bahwa Nusantara harus naik level kesadarannya. Dari masyarakat yang tercerai-berai, gampang dipecah, gampang dibenturkan identitas, menuju masyarakat yang sadar, damai, dan ngerti
kalau perbedaan itu bukan buat dipertentangkan. Dimensi 5 ini cocok banget sama ajaran kebatinan Jawa, seperti eling lan waspada, menyatu dengan alam, dan harmoni dengan sesama. Jadi bisa jadi kisah Sabdo Palon ini bukan dongeng, tapi blueprint spiritual, sebuah roadmap supaya Nusantara bisa masuk ke era kesadaran baru. Tapi jangan salah, dimensi 5 bukan berarti kita tiba-tiba bisa terbang atau punya kekuatan super hebat. Itu lebih ke pola pikir dan energi kolektif. Contohnya, makin banyak orang yang sadar pentingnya ketenangan batin, meditasi, energi penyembuhan, bahkan pola hidup selaras sama alam. Lihat aja sekarang, minat orang ke hal-hal spiritual non-dogmatis semakin tinggi. Dari yoga, reiki, meditasi, sampai ngulik lelaku Jawa. Ini kayak tanda-tanda bahwa janji itu udah mulai bekerja, bahwa Sabdo Palon udah balik. Bukan sebagai orang fisik, tapi sebagai kesadaran yang merembes ke hati banyak orang. Ada satu hal yang sering bikin orang salah paham. Banyak yang ngira Sabdo Palon itu bakal balik dalam wujud orang tertentu. Padahal bisa jadi janji yang ditagih itu bukan soal figur, tapi soal energi kolektif yang bangkit bareng-bareng. Kayak memori DNA budaya yang tiba-tiba aktif lagi setelah lama tidur. Jadi jangan heran kalau akhir-akhir ini banyak orang ngomongin Nusantara sebagai pusat energi dunia, atau bahkan sebagai poros kesadaran baru. Bisa jadi itu semua bagian dari janji yang lagi ditepati. Nah, kalau kita rangkum, siapa Sabdo Palon? Dia bisa dilihat sebagai tokoh sejarah, guru kebatinan, atau simbol kesadaran Nusantara. Kenapa nagih janji ke tanah ini? Karena disinilah akar kebijaksanaan lama tertanam, dan waktunya udah tiba buat bangkit lagi. Apa hubungannya sama dimensi 5? Karena janji itu sebenarnya panggilan buat naik level kesadaran. Bukan sekedar cerita legenda ya. Bukan kebetulan kalau makin banyak orang yang kebuka pikirannya soal energi, soal spiritualitas, soal hidup yang lebih dalam. Jadi, apakah janji Sabdo Palon itu nyata? Itu balik lagi ke kita masing-masing. Kalau kita lihat dunia cuma dari kacamata logika sempit, ya mungkin ini sekedar mitos. Tapi, kalau kita lihat dengan hati, bisa jadi inilah waktunya Nusantara bangkit. Bisa jadi kita semua sedang berada di titik penting transisi besar, dari manusia dimensi 3 ke manusia dimensi 5. Dan siapa tahu, janji itu sebenarnya bukan soal Sabdo Palon, tapi soal diri kita sendiri. Berani atau enggak kita bangun kesadaran baru. Sugeng Rawuh Zaman Enggal, Rahayu Sagung Dumadi. Like and subscribe untuk mengikuti video lainnya agar kamu bisa lebih sadar lagi. Salam Mikiro.